pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Selamat datang di episode perdana Kata Sandi. Program paling kece dengan host dan announcer yang gak kalah kece juga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, panutan generasi milenial, idola mama se-Indonesia Raya, dan papa online kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mas Sandiaga Uno. Halo Maria, apa kabar Oke Kalam? Yeay. Apa kabar? Ini ke Yes, Mas Sandiaga Keren Uno, banget. apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Wow, ini luar biasa nih studionya nih. Saking luar biasanya, kata Sandi di episode perdana ini katanya akan go internasional. Kata siapa? Kata siapa? Kata Ya, siapa? kata Sandi. Apa kabar semuanya? Mas Dias apa kabar? Mbak Maria, Mas Muhammad dan teman-teman dari OKOC Kalam, Mbak Meike dan semuanya yang hadir di sini luar biasa. Hari ini saya betul-betul bangga menjadi satu acara yang host dan mudah-mudahan menjadi hits, yaitu acara Kata Sandi. Dan pagi ini kita mengalami satu tekanan dari pandemi COVID-19 ini. Dan bulan Juni 2020 pemerintah mengatakan kemungkinan pekerja yang terkena PHK mencapai berapa? 3 juta akibat COVID-19 ini. Namun angka ini berbeda dengan prediksi teman-teman saya di Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia yang menyatakan akan mencapai angka 6 juta pekerja di seluruh Indonesia mengalami PHK dan dirumahkan. Kita bisa lihat grafis di sini, ini angka-angka yang sangat tentunya memprihatinkan kita semua. Dan berbagai sektor terdampak pandemi, mulai dari pariwisata. Ini 10% dari lapangan kerja dikontribusikan dari sektor pariwisata. Ada hotel, transportasi, dan tempat-tempat destinasi wisata. Sektor keuangan, ini juga banyak menyediakan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita. Sektor entertainment atau hiburan, mall, restoran, bioskop, tempat makan, banyak UMKM yang terkena begitu besar dampak dari COVID-19 ini. Belum lagi kita bicara sektor pertambangan dan sektor-sektor yang ada di sini juga otomotif dan tentunya sektor yang paling dekat di hati kita yaitu UMKM. Inilah yang menjadi satu keprihatinan buat kita. Dan ya, bagaimana dia dalam keadaan seperti ini kita harus tetap semangat, betul? Harus tetap semangat, itu yang paling utama. Dari Mas Hadi kita pengen tahu juga nih, ngomong-ngomong tentang PHK. Ya, soal PHK saya punya beberapa fakta. Ini fun fact yang sangat luar biasa dan baru dikeluarkan di Kata Sandi. Mungkin baru pada tahu nih ya, mama mungkin milenial, papa online kita. Saya punya riwayat itu, izin saya membacakan ya Mas Sandi. Boleh dong ya. Jadi di tahun 90, Mas Sandiaga Uno ini lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat. Bachelor of Business Administration dengan predikat cum laude dengan IPK 4,0. Wow, itu sempurna 4,0. Ketahuan tukang baca buku di perpustakaan gitu. Kalau bisa sampai 10 mungkin 10 ya Mas Sandi ya. Kemudian di tahun 91 Mas Sandiaga Uno melanjutkan kuliah di George Washington University dengan beasiswa. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kemudian di tahun 93 meniti karir di Power Asia Investment di Singapura menjadi manajer investasi. Nah, boleh tepuk tangan lagi loh. Jangan malu-malu kalau mau tepuk tangan aja, tepuk tangan gratis ya. Jadi di tahun 95 pindah ke perusahaan NTI Resources Ltd di Kanada, menjabat sebagai eksekutif vice president dengan penghasilan $8.000. Wow, tahun segitu Mas Andi, $8.000. Itu kan sangat luar biasa, banyak tahun ini aja banyak apalagi di tahun itu. Tapi ada satu fakta lagi Mas Andi yang saya punya yang ini cukup mengagetkan ya. Jadi
tahun 97 krisis moneter melanda perusahaan tempat bekerja dan menjadi bangkrut dan mengalami PHK dan melamar ke beberapa perusahaan, namun banyak perusahaan-perusahaan yang menolak seorang Sandiaga Uno. Kemudian di tahun 98 bersama Ruslan Perulani mendirikan PT Recapital bidang jasa konsultan keuangan. Yes. Dan kemudian di tahun 2004 sampai dengan 2015 menjadi co-founder dan juga presiden direktur PT Saratoga Investama. Dan di tahun 2009 ini yang membuat saya sebagai kaum milenials terpacu dan termotivasi, tercatat sebagai orang terkaya ranking 29 di Indonesia versi Forbes. Luar biasa, ini baru sedikit fakta yang bisa kita kasih di Kata Sandi. Tiap episodenya akan ada sedikit, jadi biar panjang Mas Sandi. Wah, dibaca ini sama dia. Kelihatannya riset dan penelitiannya cukup dalam juga nih. Cukup dalam. Tapi yang saya pengen tanya adalah, emang benar ternyata Mas Sandi ini masih ingat gak sih waktu di tahun Mas Sandi melamar kerja dan ditolak, itu gimana ceritanya? Benar itu terjadi ke seorang Sandiaga Uno? Ya begini, memang satu apa yang kita anggap sebagai musibah. Tahun 97 itu saya mendapat musibah di PHK. Dan pada saat itu dunia terasa gelap, tidak mendapatkan penghasilan. Akhirnya saya harus kembali ke rumah orang tua saya dan akhirnya bersama dengan teman saya akhirnya memulai usaha dari usaha kecil saja. 3 orang karyawan kami memulai satu usaha di bidang keuangan. Alhamdulillah setelah 3 bulan kita berusaha mencari para pelanggan baru bisa nembus. Dan melalui proses jatuh bangun 20 tahun kami eksis, sekarang sudah menjadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan karyawan 30.000 karyawan. Wow. Alhamdulillah. Berarti dari 3 menjadi 30.000 karyawan. Dan ini semua kaum milenial sebenarnya bisa melakukan itu. Oh bisa banget. Dan justru saat ini kita harus bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Kita yakin kalau kita semangat, badai ini pasti berlalu. Siap. Dan hari ini gak cuma ada Mas Sandiaga Uno dan juga Dias Danar pastinya. Tapi ada sosok-sosok yang menginspirasi yang akan membuat milenials, mama yang lagi di rumah ya bisa melihat dan juga menjadi motivasi untuk kita jadi semangat untuk meniti karir kita dan juga menjalani kehidupan kita. Selanjutnya kita punya narasumber yang sangat kece. Mas Sandiaga Uno juga harus tahu nih, sudah ada juga di tengah kita. Kita lihat dulu profilnya seperti apa. Ini dia. Saya ini seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT teknologi. Suatu ketika di bulan Oktober 2019, saya mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun setelah saya merasakan PHK itu sendiri, awalnya saya drop. Saya harus pergi di perusahaan yang saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan pekerjaannya dan juga teman-teman di lingkungan pekerjaan itu. Saya mulai terpikirkan untuk membuka usaha itu pada saat pesangon saya mulai menipis dan saya belum dapat pekerjaan. Awal mula saya membuka usaha itu di bidang kaos begitu. Frozen food ini saya mulai kembangkan itu awalnya karena produksi kaos saya mengalami peningkatan namun turun di bulan Maret dan April kemarin karena pandemi corona gitu. Pada saat itu saya sama sekali tidak mendapatkan profit pemasukan sama sekali dari kaos. Dan saya mulai berjualan frozen food itu secara online. Keseharian saya sebagai pengusaha jual beli online, saya merekap orderan yang masuk, saya juga memasarkan produk saya di sosial media, dan bahkan sampai pengiriman saya lakukan sendiri. Semoga melalui bisnis frozen food ini menjadi jalan untuk saya menjadi seorang pengusaha sukses di masa depan. Wow, keren banget. Ini sosok Maria Trisela ini rupanya ada sama dia sama saya. Saya pernah di PHK, Maria juga pernah di PHK juga. Tapi kalau boleh tahu, waktu itu pesangon saat PHK itu berapa dan bagaimana Maria mengelola pesangon tersebut sehingga menjadi modal usaha? Begini, untuk pesangon sendiri, Mas Andi, saya mendapatkan kurang lebih 8 kali gaji lah pada saat itu.
pesangon itu sendiri juga tidak kurang, tidak lebih, itu cukup untuk saya. Awalnya itu saya tidak terpikirkan untuk menggunakan pesangon itu untuk menggunakan modal itu untuk menjadikan modal. Saya hanya memutuskan untuk menjadi seorang karyawan aja. Saya mau mencari mulai pekerjaan yang baru begitu. Suatu ketika saya ingat dengan teman saya yang saat itu bisnis clothing. Saya menanyakan ke teman saya tersebut bagaimana cara memproduksi suatu kaos. Kenapa kaos? Ya karena saya suka menggunakan kaos di keseharian saya. Terus juga saya ada ide untuk membuat kaos, memproduksi kaos untuk digunakan para tenaga kerja di Indonesia yang saat ini berada di luar negeri. Untuk menuangkan isi hati mereka di kaos saya. Akhirnya saya membuat bisnis kaos itu. Saat itu saya juga belum ada ide juga mau bikin ide desain yang spesifiknya gimana sih gitu kan. Akhirnya launching lah kaos orang kaya itu di bulan Desember 2019 kemarin. Saya mengalami penurunan profit di bisnis kaos orang kaya itu. Di awal-awal tuh ya? Iya, di awal naik. Terus kena COVID lagi pas? Iya, kena COVID di Maret. Di Maret kemarin dan di bulan April akhirnya saya merasa kayak mau menyerah aja deh, saya mau balik kerja lagi deh gitu kan. Saya mau balik kerja lagi, tapi saya ingat saya bertanya kepada mentor saya. Saya beruntung berada di dalam suatu komunitas gereja, di situ saya dimentorkan untuk menjadi pengusaha. Saya bertanya kepada mentor saya, apakah saya harus bekerja lagi atau tidak. Saya ingat banget pertanyaan mentor saya adalah begini, Maria mau menjadi seorang pekerja saja atau mau menjadi seseorang yang menciptakan lapangan kerja. Nah, hati saya langsung bergerak, saya mau kembali lagi, saya mau menciptakan lapangan kerja. Akhirnya Luar biasa. Tapi begitu bisa memilih frozen food, begitu kaosnya turun itu bagaimana ceritanya? Dan bagaimana juga bisa tahu dan optimis melihat peluang bisnis frozen food? Awalnya itu saya kembali lagi, saya beruntung berada di komunitas gereja ini di mana saya bertemu dengan mentor sekaligus supplier saya di situ. Awalnya beliau juga sudah menawarkan untuk berjualan frozen food di tahun 2019. Namun pada saat itu saya masih menjadi karyawan dan bingung bagaimana. Belum tertarik ya? Iya, belum tertarik, bingung. Dan akhirnya atas jalan Tuhan lah pada saat ini kami bisa mendirikan usaha frozen food ini. Dan beliau menjadi sebagai mitra dan supplier kami. Dan namanya juga Jadi Berkat ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum PSBB berapa omsetnya dan setelah pandemi ini berapa omsetnya sekarang memasuki new normal? Kalau omset sendiri, puji Tuhan pada saat kita awal buka toko Jadi Berkat di bulan April, kita mengalami peningkatan omset yang bahkan omsetnya itu melebihi bisnis kaos saya yang sebelumnya gitu. Wow. Wow. Ternyata ini malah memberikan hikmah dia. Betul, malah Luar memberikan biasa pandemi ini malah justru meningkatkan omset dari Maria. Tinggal gimana kita bisa melihat sudut pandangnya aja ya Mas Betul, Andi ya. Itu betul. yang luar biasa. Kita harus bisa menangkap peluang di balik pandemi ini dan Maria sudah menunjukkannya. Betul, tapi sambil seru-serunya ngobrol. Ya, Maria di depan saya juga ada nih Mas Andi, ada bakso goreng, kayaknya ini enak banget nih. Kayaknya kan? gurih Mungkin banget. boleh kita sambil nyoba kali ya. Ibu-ibu boleh coba juga loh. Silakan, yuk kita Saya coba. sih kalau nggak physical distancing mau juga ke sana Iya. nyobain, tapi nggak boleh kan karena kita harus jaga jarak. Betul, jadi saya ingin mencoba dan juga Mbak Maria silakan ibu-ibu juga mencoba, kita coba bersama di bakso gorengnya nih. Ini enak banget nih, ngemil-ngemil, ngiler banget dari tadi ya. Yuk kita cobain yuk. Nah, silakan dimakan. Wah, Gimana rasanya? Oke? Oke Oce? oke, Gurih? enak banget. Numero uno. Kata siapa? Kata Sandi. Semua udah langsung hafal, tapi dia abis nyobain bakso goreng, ya enak banget. Ini pasti bikinnya pakai sasa tepung bakso goreng nih. Ya, jadi udah pada nyobain yang menggunakan sasa tepung bakso goreng, bikin lagi ya.
ide cemilan seperti ini nih bisa banget ya. Jadi inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Mau mulai jadi pengusaha kuliner bisa dimulai dari sekarang dengan menggunakan ini yang ada di sini nih, salah satunya nih bakso goreng ya. Dan juga Siapa takut jadi pengusaha? siapa takut jadi pengusaha, karena PT Sasa IT termasuk perusahaan yang peduli dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Jadi untuk pemirsa yang ingin mencapai mimpi ya, jadi pengusaha ya, ada program yang namanya Sasapreneurship. Itu dia, namanya adalah Sasapreneurship. Coming soon di Instagram, boleh di follow dulu nih ya. Sekarang boleh di follow Instagramnya @sasamelezatkan. Itu dia. Wow. Jadi pengusaha, apa sih yang nggak bisa? Iya. Tadi Mas Andi, jadi kita pengen tes lagi yang ada di sini. Kata siapa? Iya. Mas Andi, sebelum kita melanjutkan lagi dengan obrolan yang lebih seru lagi dengan narasumber juga yang lebih memotivasi lagi untuk kita, ya. Kita juga membuka pertanyaan untuk pemirsa iNews yang ada di rumah, boleh mention ke Twitter kita dan juga Instagram di @katasandi_iNews. Itu dia, boleh di follow dan juga komen ya. Dengan hashtag siapa takut jadi pengusaha. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali setelah ini. Di mana? Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi.